Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad qala musannifu rahimahullah tafsir surah al-asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Istaftahallahu hadhihi surati bil qasami wa qala wal 'asr wa huwa al-waqtul mahluq akhirun nahari qabla ghurubi syamsi wal muqsimu alaihi innal insana lafi khusr wa kullun nasi fi khusr ay al-kathir wa naqsani thumma istathna min khusr alladhina ittasafu bi arba'i sifati ya madhkurun fi qawlihi ta'ala illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Naam, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Kita masuk surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ini adalah bentuk sumpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan waktu asar. Di situ disebutkan wa huwal waqtul ma'rufu akhirun nahar qabla ghurubis syams. Yang dimaksud dengan al-asr dalam bahasa Arab adalah waktu pada akhir siang sebelum tenggelam matahari. Waktu pada akhir siang sebelum tenggelam matahari. Oleh karenanya salat di waktu tersebut dikatakan salat asar karena penamaan salat asar dinisbatkan pada penamaan waktunya. Karena penamaan salat asar dinisbatkan pada penamaan waktunya, yaitu salat yang dikerjakan pada akhir siang sebelum tenggelam matahari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan isi sumpahnya adalah innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Beliau mengatakan di sini fakullun nas fi khusrin. Seluruh manusia berada di dalam kerugian. Yang menunjukkan keseluruhan adalah alif lam pada al-insan. Yang menunjukkan keseluruhan adalah alif lam pada al-insan. Sesungguhnya manusia seluruhnya termasuk kita berada di dalam kerugian. Yang dimaksud kerugian adalah halakatin wa nuqsanin. Berada di dalam kehancuran, kebinasaan dan kekurangan. Yang dimaksud kerugian di sini adalah kebinasaan atau kehancuran dan kekurangan. Tidak ada kesempurnaan di dalam kehidupannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang tidak terjerumus ke dalam kerugian. Dia mengatakan, "Tsumma istathna minal khusril ladzina ittasafu bi arba'ati sifatin." Kemudian Allah mengecualikan beberapa golongan yang disifatkan dengan 4 sifat. Yang disebutkan dalam ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kecuali orang-orang yang beriman, 1, kedua beramal saleh, ketiga tawasaw bil haqq, yaitu berdakwah, yang keempat tawasaw bis sabri, mengiringi dakwahnya dan amal salehnya
dan keimanannya dengan kesabaran. Nah, Assalamualaikum. Sifatul ula al-iman wa innama yudriku asluhu wa kamaluhu bil ilm. nah. As-sifatul ula, sifat yang pertama yaitu al-iman. Di dalam firman Allah, illal ladzina amanu, beliau mengatakan wa innama yudraku asluhu wa kamaluhu bil ilmi. Sesungguhnya tercapai keimanan atas asalnya sampai kesempurnaannya adalah dengan ilmu. Lafaz keimanan di dalam Al-Quran dan Sunnah asalnya adalah ilmu. Iman artinya yakin. Iman artinya yakin. Tidak ada satupun hal, walaupun itu di luar ilmu agama, yang sifatnya yakin kemudian tidak didasari dengan ilmu. Semuanya hal yang yakin pasti asalnya adalah ilmu. Jika sesuatu tidak didasari dengan ilmu, mungkin dia mendapatkan sesuatu itu dari katanya atau kira-kira, maka pasti tidak sampai kepada derajat keyakinan. Maka pasti tidak sampai pada derajat keyakinan. Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang imannya dibangun di atas ilmu. Nah, yang kedua adalah amal soleh, dan dengannya, dengan iman dan amal soleh, yukammilul insan nafsahu, akan menyempurnakan manusia menjadi sosok yang sempurna. Dengan iman, ya tadi apa asalnya? Ilmu. Iman asalnya adalah ilmu. Kemudian setelahnya dia amalkan ilmunya berdasarkan keimanan. Contohnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan secara iman, yakin ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia tahu ini perintah Allah? Ketika dia belajar, ketika dia berilmu, maka timbullah keyakinan bahwasannya dia menjalankan puasa ini adalah sebagai bentuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga adalah at-tawasi bil haqq, saling berwasiat kepada kebenaran. Saling berwasiat kepada kebenaran. Ya'muru ba'duhum ba'dan bihi, yaitu mengajak satu dengan yang lainnya, bihi ay bil haq, yaitu di dalam al-haq, kebenaran. Di dalam al-haq, yaitu kebenaran. Dan di luar ini maka tidak termasuk di dalam hal yang dikecualikan dengan kerugian. Atau di luar ini, yaitu saling berwasiat tentang dunia barangkali, atau berwasiat tentang yang lainnya selain kebenaran, maka dia masih masuk di dalam yang Allah sebut khusran, yaitu kerugian. Nah, kemudian at-tawasi bis-sabri ala amrillah, saling berwasiat di atas kesabaran. Di atas kesabaran, di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, wa bihima, dan dengan keduanya, dengan berwasiat dengan kebenaran diiringi dengan kesabaran, karena tidak ada satu orang pun, baik itu adalah nabi, kemudian dia berwasiat atau mengajak manusia kepada kebenaran, melainkan ada gangguan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah tawasaw bil haq adalah tawasaw sabr. Memberitahu kepada kebenaran, kemudian sabar di dalam menjalaninya. Dan dengannya, ya, manusia bisa memberikan manfaat kepada orang lain.
Jadi di antara 4 poin ini, 2 untuk dirinya, 2 untuk orang lain. Di antara 4 poin ini, 2 untuk dirinya sendiri, 2 untuk orang lain. Yang untuk dirinya sendiri adalah ilmu dan amal soleh. Yang untuk orang lain adalah tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, yaitu memberikan wasiat dengan kebenaran diiringi dengan kesabaran. Ini ingin memberi manfaat kepada orang lain. Ya, tentu yang harus diperhatikan yang mana dulu? Dirinya dulu. Yang diperhatikan adalah dirinya dulu. Ilmu dan amal soleh. Kemudian barulah dia menginjak kepada memberikan manfaat kepada orang lain. Was al-humazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir surah Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bayyul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu 'adada. Yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqaddah allati tatma'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim musadah fi amadin mumaddadah. Hadi suratu mustaqtahiyatu bil wahyi. وفاتحتها غير كلمة واحد وتهديد تضمن دعاء عليه بسوء الحال لتحياتها بالله بقوله لكل همزة همزة فتقدر كلام غير له وهو الذي يحمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله فالهمزة من يعيب الناس فالهماز من يعيب الناس ويدعو عليه بالإسرار واللمز من يعيبه بقوله ويدعو عليهم بالإبارة والهمزة واللمز بالمبالغة. Kemudian surat berikutnya yaitu surat Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatil lumazah. Wailun kalimatu wa'idin wa tahdid. Wailun adalah kata ancaman. Kata ancaman. Wail, celaka artinya. Dan kata ancaman di dalam bahasa Arab ada 5. Kata ancaman di dalam bahasa Arab ada 5 yang mirip-mirip semuanya. Wailun yang pertama. Yang kedua waihun. Bagaimana Rasulullah di dalam hadisnya sering waihak. Waihak dari waihun. Kemudian yang ketiga adalah waikun pakai kaf. Wailun, waihun, waikun, kemudian waisun menggunakan sin. Yang kelima adalah waibun dengan ba. Sebagaimana perkataan Ibnu Khalawayh di dalam kitabnya, beliau menggubah syair wailun wa waihun thumma waikun waisu waibun litahdidi tuqalul khams. Wailun, waihun, waikun, waisun, waibun litahdid, untuk mengancam. Tuqalu al-khamsu, yaitu dikatakan sebagai ancaman yang 5. Dan selainnya tidak ada kalimat ancaman. Wailun likulli humazatil lumazah. Celaka, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap humazah dan lumazah. Humazah dan lumazah. Sama-sama kalimat yang buruk, humazah dan lumazah. Sama-sama dia perbuatan yang mencela manusia, hanya saja berbeda media atau berbeda sarana. Makanya di sini disebutkan likulli humazatil lumazah wa huwa alladhi yahmizun nasa bi fi'lihi. Yang humazah menggunakan ha itu adalah mencela manusia dengan perbuatannya, bukan dengan lisannya, tapi dengan perbuatannya. Bil isyarah. Ya, bil
isyarah. Sebagian ulama mengatakan demikian, bil isyarah, dengan isyarat, maksudnya dengan perbuatannya, tanpa lisan, tetapi dia mencela dengan gerak tubuh atau kode-kode dan lain sebagainya. Kemudian wayalmizuhum biqaulihi. Sedangkan lumazah menggunakan lam adalah mencela manusia dengan ucapannya, dengan lisannya. Ya, dua-duanya sama-sama mencela, hanya saja sarananya berbeda. Yang satu dengan perbuatannya, satu lagi dengan lisannya. Kemudian beliau mengatakan falhammazu, maka orang yang suka mencela, hammaz, ini adalah bentuk mubalaghah. Bentuk mubalaghah, tujuannya ingin menyampaikan bahwasanya orang ini hobinya demikian, hammaz. Tapi kalau disebutkan hanya hamizun, dia mencela, tapi bukan merupakan kebiasaan. Tapi di sini disebutkan hammaz, ya, maka ini adalah orang yang sudah terbiasa mencela orang lain. Man ya'ibun nas wa yat'anu 'alaihim bil isyarah, yaitu orang yang mencela manusia dengan isyarat, artinya dengan gerak tubuh, menggunakan apa? Hammaz. Sedangkan lammaz menggunakan lam dari lumazah tadi, man ya'ibuhum biqaulihi wa yat'anu 'alaihim bil ibarah. Orang yang mencela orang lain dengan lisannya, dengan lisannya. Nah, kemudian قال المصنف رحمه الله ومن صفاته حرصه على جمع المال وتحديده فاذكروا الله به فقال الذي جمع مالا معددا وهو لشدة ولائه بماله. Nah, kemudian sifat dari al-humazah dan lumazah, likulli humazah dan lumazah yang tadi mencela baik dengan perbuatannya ataupun dengan lisannya, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat mereka adalah jama'a malan wa'addadahu. Ya, hobinya adalah mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Orientasi di dalam kepalanya adalah harta, sehingga dia mudah untuk mencela orang lain. Nah, yahsabu bidari anna malahu ahada fa'abqahu fi dunya lianna juluda fiha aqsa amanihi idza la yu'minu bi hayatil ukhra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahsabu, dia mengira karena kebodohannya. Dia mengira karena kebodohannya terhadap akhirat, kebodohannya terhadap ilmu agama. Yahsabu anna malahu akhladahu. Maka dia mengira bahwasannya hartanya bisa menjadikan dia kekal, bisa menjadikan dia hidup selamanya, bisa menyelamatkan hidupnya. Ya. Fa'abqahu fid dunya, kata penulis, dia mengira hartanya bisa menjadikan dia selama-lamanya hidup di dunia. Li'annal khuluda fiha aqsa amanihi. Karena orientasi terbesarnya adalah hidup di dunia. Wal'iyadu billah. Maka ini adalah kerugian di atas kerugian. Orientasi adalah hal yang penting di dalam kita menjalankan kehidupan kita. Maka bangun orientasi kita dengan hal yang benar, hal yang sahih, di atas wahyu. Maka insya Allah kita akan berjalan di atas siratal mustaqim. Adapun yang disebutkan di dalam ayat ini, orang yang orientasinya hanya mengumpulkan harta dan harta, sehingga ujung cita-citanya adalah kekal di mana? Di dunia. Kekal di dunia. Nah, ثم توعده الله بأن الأمر على اختلاف دونه فما ماله بمخلده وإن الله معاقبه فقال كلا لينبذن وهو جواب القسم محذوف أي والله يطرحن في الخطأ التي تحكيم ما يلقى فيها وتسميمه ثم حول وتهشمه ثم حول سهمها
وأدمه بالقوله وما أدراك ما الحطمة. Nah, kalla kata Allah. Kalla sekali-kali tidak. Di dalam konteks ini dimaknai kalla adalah untuk bantahan. Yang mana humazah dan lumazah tadi menganggap hartanya bisa mengekalkan dia di dunia, kata Allah kalla. Tidak. La yumbadanna fil hutamah. Justru ya, la yumbadanna fil hutamah. Dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dia akan dilemparkan ke dalam hutamah. Allati tahtimu, kata penulis, ma yulqi fiha wa tahshimuhu. Yaitu tempat yang apabila dilemparkan manusia ke dalamnya, maka tempat tersebut akan melumat habis sampai dia kering. Tempat tersebut akan melumat habis, menyiksa dia sampai dia tahshimuhu, mengeringkan badannya. Yaitu adalah salah satu adab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzu bika minan nar. Nah, thumma hawwala sya'nahu wa 'azzamahu. Kemudian Allah menyebutkan bagaimana dahsyatnya perkaranya di Al-Hutamah. Perkara di Hutamah. Di dalam firman-Nya, "Wa ma adraka mal hutamah." Tahukah engkau wahai Muhammad apa itu Al-Hutamah? Thumma ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة أي مسعرة المسألة بالناس والحجار. Naam. Naam. Thumma fassaraha, kemudian Allah menafsirkan apa itu Al-Hutamah. Yaitu pada ayat berikutnya Allah mengatakan Al-Hutamah adalah narullahil muqadah. Neraka Allah yang dinyalakan. Neraka Allah yang dinyalakan. Al-muqadah, yang diperbesar apinya. Di sini disebutkan musa'aratul musy'alah. Yaitu api sudah nyala tapi masih dipompa lagi. Masih dibesarkan lagi kobarannya. Inilah yang dimaksud dengan Al-Hutamah. Sehingga bisa mengeringkan orang yang dilemparkan ke dalamnya. Kemudian bahan bakarnya dengan apa? Bin nasi wal hijarah, dengan manusia dan batu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, waquduhan nasu wal hijarah. Yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sehingga manusia tersebut ketika dilemparkan di hutamah menjadi bahan bakarnya, bagaimana kondisinya? Dia kering. Dia bisa mengering. Wal'iyadu billah. Nah. Alladhi min siddariha al-qadida fatanfudu minal ajsadi ila qulubi faturiha wa alamul harqi qulubi asaddu min alamil ghairiha bilutfiha. Kemudian Allah mengatakan tattali'u 'alal afidah, yang mana apinya saking dahsyatnya besarnya bukan hanya membakar jasad, tapi kata Allah tattali'u 'alal afidah, sampai menembus masuk ke jantung hatinya. Sampai menembus masuk ke hatinya. Penulis mengatakan di sini fatanfudu minal ajsad ilal qulub fatuhriquha. Api tersebut menembus masuk di dalam jasad sampai bertemu dengan hati orang tersebut dan membakar hatinya. Membakar hatinya. Wa alamu hirqil qulub ashaddu min alami ghairiha li lutfiha. Dan sakitnya hati ketika dibakar, hati yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar jantung atau hanya sekedar liver ya atau organ dalam kita, tidak. Hati yang dimaksud adalah tempat keimanan. Hati yang dimaksud adalah tempat keimanan. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya dengan membuat api neraka Hutamah tersebut masuk menembus ke dalam tempat keyakinan orang tersebut. Tempat keyakinan orang
tersebut. Yang dulu dia mengira dan dengan keyakinannya, yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengira, meyakini bahwasanya hartanya dulu yang mengekalkannya. Sehingga Allah adab jasadnya plus keyakinannya. Dan penulis mengatakan di sini wa alamu hirqil qulub, dan sakitnya hati ketika dibakar dengan api neraka asyaddu min alami ghairiha, lebih sakit daripada jasad yang dibakar. Kenapa? Lilutfiha, karena kelembutan hati tersebut. Karena kelembutan hati tersebut. Ini maksud dari tattali'u alal afidah. Wa ahluha mahbusuna fiha mahbusuna fiha wal aisu min al-khumuli minha lima akhbarallahu anhu biqawlihi innaha alaihim sada ay mughlaqatun alaihim wa hum yu'adzabuna fiha fi amadin muhaddada ay ahmadatin tawilatin. Nah, kemudian orang yang masuk ke dalam al-hutamah terpenjara di dalamnya. Qad aisu, dan mereka pun berputus asa dari keluar dari hutamah tersebut. Ya, mereka putus asa. Bagaimana Allah mengabarkan kondisi mereka kelak di dalam firman-Nya, innaha alaihim mu'sadah, bahwasannya ya al-hutamah tersebut mereka berada di dalamnya mu'sadah, tertutup pintu keluar bagi mereka. Tertutup pintu keluar bagi mereka dan mereka diazab di dalamnya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat yang lain, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka berusaha keluar dari api neraka, mereka sudah tahu tidak bisa keluar dari api neraka, tetapi mereka tetap berusaha. Kenapa? Karena sakitnya sangat dahsyat. Karena sakitnya sangat dahsyat. Tahu mereka ini nggak bisa keluar dari neraka, tidak bisa, tapi tetap berusaha. Karena siksa di dalamnya sangat dahsyat. Kata Allah, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Setiap kali mereka berusaha keluar dari api neraka, Allah kembalikan lagi. Setiap kali mereka keluar, Allah kembalikan lagi. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Fi 'amadin mumaddadah. Yaitu di sebuah tempat mumaddadah yang panjang durasinya, waktunya. Yaitu di sebuah tempat yang panjang durasinya. Kemudian berikutnya surah Al-Fil. Musanifu wa faqullah tafsir surah Al-Fil. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dzakarahu ta'ala fi hadhihi surah khabar ashabil fil wa basara bi mukhatabatin biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbiyatan lahu wa tasbita idhari qudrati rabbihi allati arsalahu. Qala ta'ala alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kemudian kita masuk di dalam tafsir surat Al-Fil. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah engkau wahai Muhammad? Makanya disebutkan oleh penulis tadi, dzakarallahu ta'ala fi hadhihi surah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat ini khabar ashabil fil, kejadian para pasukan gajah. Para pasukan gajah. Wa basyara bil mukhatabati, dan Allah secara langsung menyebut nama Muhammad, tapi bukan nama yang dimaksud adalah dhamirnya dari mana? Alam tara. Alam tara. Lawan bicaranya di sini adalah Nabi Muhammad. Kalau diterjemahkan, alam tara, tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana sikap Rabbmu terhadap pasukan gajah, ya. Beliau menyebutkan di sini
Allah mengajak bicara atau menunjukkan pembicaranya kepada Nabi Muhammad, tujuannya apa? Taqwiyatan lahu wa tatsbita, untuk menguatkan hatinya, wa tatsbitan, dan mengokohkan langkahnya di dalam berdakwah. Bahwasannya dulu orang yang berusaha menumpas atau menghancurkan Ka'bah, maka urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutkan dakwahmu wahai Muhammad. Janganlah engkau gentar. Dulu pernah terjadi demikian, Allah lah yang menghancurkan mereka. Jadilah kuat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, وهو استفهام تقريري أي أما عملت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. kemudian pertanyaan kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah atau bukankah Allah jadikan tipu daya mereka di dalam menghancurkan Ka'bah, Allah jadikan usaha yang sia-sia? Maka pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan untuk menguatkan. Pertanyaan untuk menguatkan. Di situ disebutkan istifham litakrir. Pertanyaan yang tujuannya untuk menguatkan. Nah, alladzina kanu bainahu wa aradu hatma maja'ala sa'yahu wa ma dabbaru min syarri fi tarki wa hum habasatu alladzina ja'u fakada wasanan mirina hadal akbar istiqaman min al-arabi fa inna malikahum abrahata bana kanisa alimatan sahmaha Nah, al-Qulais wa sammah al-Qulais, ya. Maka di sini disebutkan alladzina kaju baitahu, yang mana pasukan gajah itu kurang sedikit hampir mencapai Ka'bah, tetapi Allah gagalkan rencananya. Di dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa taala jadikan gajah-gajah tersebut berbalik. Allah jadikan gajah-gajah tersebut berbalik ketika sudah hampir memasuki Ka'bah atau wilayah Ka'bah. Ya, ini adalah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Betapapun manusia berbuat makar, Allah lah sebaik-baik yang berbuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Silahkan kepada orang-orang yang ingin menghancurkan dakwah barangkali atau menghancurkan Islam, maka Anda berhadapan bukan dengan kita, tetapi berhadapan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada waktu itu Abu Thalib ketika mendengar ada serangan ke Ka'bah, Abu Thalib adalah rajanya di situ. Mohon maaf, Abdul Muttalib adalah rajanya di situ pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh dia? Dia hanya menyelamatkan hewan ternaknya. Yang saya selamatkan yang milik saya. Ka'bah ini ada pemiliknya sendiri. Pemiliknya akan berurusan dengan orang yang ingin menghancurkan. Dan benarlah ucapannya. Saya cuma punya kambing-kambing ini, saya selamatkan kambing saya. Adapun Ka'bah ada yang punya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah gagalkan ya, tipu daya mereka? Yang mana pasukan tersebut berasal dari negeri Yaman. Pasukan tersebut berasal dari negeri, mohon maaf, dia dari Habasyah, tetapi ada salah seorang panglimanya dari Yaman. Ya. Dan berangkat dari Habasyah, pada saat itu di Habasyah si Abrahah ini iri. Si Abrahah iri karena ramainya orang berhaji di Mekah. Sehingga Abrahah yang sebenarnya agamanya adalah Ahlul Kitab dari Nasrani. Pimpinannya siapa? Najasyi. Pimpinannya Abrahah ini adalah Najasyi. Yang kita ketahui Najasyi adalah Ahlul Kitab yang akhirnya masuk ke dalam Islam. Dan Abrahah ya termasuk turunannya bawahannya Najasyi. Abrahah taunya perang sehingga dia tidak membaca kitab. Taunya inilah agama yang benar. Sehingga dia membangun
tempat seperti Ka'bah di daerahnya, membangun tempat seperti Ka'bah di daerahnya, dinamakan apa? Al-Qullais, dinamakan Al-Qullais. Ya, kalau punya anak jangan dinamakan Qullais ya. Itu adalah gerejanya Abraha. Wa arada فأراد أن يسلك حج الأعراب إليها فجاء رجل منهم فأتى إلى تأخير لهم ليتسمع الأعراب بذلك فتحضن عليهم فغضب أبرهة وعزم على رجل مكانه ليهدم كعبته. Nah, kemudian keinginan Abraham membangun Qulais supaya orang-orang Arab berhaji di mana? Berhaji di Habasyah. Berhaji di tempatnya Abraham. Kok Makkah saja yang ramai? Tempat saya juga harus bisa ramai. Ya. Oleh karenanya akhirnya Abraham ingin mengarahkan jamaah haji untuk di tempatnya. Ditiru sekarang oleh sebagian kaum muslimin. Ya. Ada yang mengatakan tidak perlu tawaf di mana? Di Ka'bah. Ya. Kalau kita punya tanah air ini lebih suci. Kalau situ tanah suci, di sini tanah air lebih suci. Maka kita cukup tawaf di tempat kita atau di negeri kita. Cari kuburan-kuburan wali, kemudian tawaf di sana, maka itu sudah memenuhi rukun Islam, yaitu berhaji di tanah suci. Tanah suci tidak harus di Mekah, kata orang. Ya, tanah kelahiran kita lebih suci. Maka ini sama seperti Abraha. Tidak ada bedanya dengan Abraha. Abraha menginginkan supaya orang berhaji di daerahnya. Kemudian apa yang terjadi? Ada salah satu orang Arab yang masuk ke gerejanya dan melemparkan kotoran-kotoran di dinding-dinding gereja tersebut. Ya, kemudian ketahuan dan ketika ditelusuri dia adalah orang Arab, maka Abraha pun bertekad bulat untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di Makkah. Fajahaza ليسا عليما لا كبال العرب به واستصحب معه الفتيلة لهذه فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم فحسب الله الفتيلة. Nah, kemudian ketika Abraha mempersiapkan pasukan yang besar, sampai-sampai pasukan tersebut disebutkan tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Pasukan bergajah, bukan berkuda lagi, tapi bergajah, sangat banyak. Ya, sehingga orang Arab pun ketakutan dan mereka melarikan diri. Kemudian wasalu qurba Makkah. Ketika pasukan ini sudah mendekat di kota Makkah, ya, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala menahan pasukan tersebut di dalam firman-Nya, wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirimkan burung-burung ababil. Burung-burung ababil. Ai jama'atan mutatabi'atan maqtaribatan tarmihim bi hijaratin min sijil tahdaruhum bi asfal saghiratin min sijil wa huwa ini al-mutahajjir. Nah, kemudian disebutkan di sini bahwasannya burung tersebut jama'at, mutatabi'at, mutafarriqah. Sangat banyak burung yang dikirimkan oleh Allah untuk pasukan gajah, sangat banyak. Disebutkan dalam sebuah riwayat sampai-sampai saking banyaknya burung itu langit tertutup. Langit tertutupi seperti mendung. Ya. Dan tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung tadi semuanya melepaskan batu kerikil dari neraka. Batu kerikil dari neraka. 6. Wa huwa tin sijil. Apa yang dimaksud sijil? Sijil adalah at-tin al-mutahajjir, yaitu tanah liat yang sudah membatu. Tanah liat yang sudah membatu. Faja'alahum asbimatul ay atqamina fi katifaya alladhi dakhala al-baharim
فجلسته بأن يجلس وجلسته على الأرض بعد أن كان أكثر قياما وكان هذا أمام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. Faja'alahu ka'asfin ma'kul. Setelah dilempar dengan sijil, maka pasukan Abrahah yang besar tadi, pasukan gajah tadi, berubah menjadi asfin ma'kul. Tanaman yang termakan. Muhattamin, disebutkan muhattamina, yang terinjak-injak. Seperti disebutkan baqaya zar. Tanaman, ya ada sawah barangkali. Kemudian dilepaskan di sana hewan ternak. Makanan tersebut ada yang dimakan, ada yang diinjak-injak, ada yang disingkir-singkirkan. Itulah kondisi pasukan gajah ketika setelah dilempar dengan sijil oleh tayran ababil, burung ababil. Ya, maka seperti kondisinya ka'asfin ma'kul, seperti tumbuhan yang tercabik-cabik. Dan peristiwa ini terjadi pada zamannya atau pada tahun kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Apa hikmahnya kelahiran Nabi di tahun ini? Hikmahnya kata para ulama adalah supaya manusia, ya, terutama orang Arab itu dari dulu terkenal paling paham sejarah. Dia paling ingat-ingat, asyik dengan sejarah. Sehingga Allah tepatkan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan sejarah tahun gajah. Supaya ingat, ini lahirnya di tahun gajah. Dan peristiwa tahun gajah adalah peristiwa ketika Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Dan di tahun itu pula Allah menunjukkan kebesarannya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Insya Allah sampai di sini dulu. Tinggal beberapa surat lagi, surat Quraisy, dan sedikit lagi insya Allah kita selesaikan dengan cepat. Mungkin insya Allah kajian besok kita melanjutkan ini saja, melanjutkan tafsir Qisarun Mufassal. Ini jauh lebih bermakna untuk menyelesaikan satu bab daripada kita harus berbicara tentang bab yang lainnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada pertanyaan? Tafadhal. Baik, cukup insyaallah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.